Jadi pertanyaan pertama, apakah tindak pidana korupsi itu berhubungan sama tindak pencucian uang? Baik, keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang itu tidak jauh-jauh beda, karena memang biasanya atau pada umumnya tindak pidana korupsi itu pasti akan lari ke yang namanya tindak pencucian uang, yaitu hasil dari yang dikorupsi atau hasil perbuatan korupsi itu cenderung akan dialihkan menjadi aset kemudian atau menjadi bentuk benda atau barang lainnya oleh perilaku korupsi. Jadi tidak semata-mata disimpan atau dipegang dalam bentuk uang tunai atau uang dalam bentuk mungkin yang disimpan di bank atau yang menjadi tabungan. Itu hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih. Apa tanggapan Ibu terkait pemberantasan korupsi di negara ini? Dan menurut Ibu, apa cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi ini? Kalau ditanya menurut saya tentang pemberantasan korupsi di Indonesia ini, tindakan pemberantasan korupsi ini masih jauh panggang dari api ya. Kita bisa melihat banyak persoalan atau kasus-kasus yang kadang timbul tenggelam dari baik di media maupun secara yang kita ikuti persoalan atau kasus-kasus yang ditangani, karena memang sangat sulit untuk bisa kita memberantas yang namanya korupsi ini sampai ke akar-akarnya, karena selain daripada biasanya yang melakukan tindakan korupsi ini adalah mereka-mereka dari kalangan pejabat atau kalangan orang berpengaruh, sehingga tidak jauh juga dari yang namanya faktor, kalau di Indonesia ini cenderung kita kenal dengan pemberantasan korupsi atau penegakan hukumnya seperti sistem belah bambu, yaitu yang di atas ditarik kemudian yang di bawah itu diinjak, itu adalah sistem belah bambu. Jadi tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia ini cenderung sangat sulit dihilangkan atau penegakan hukumnya masih kurang begitu memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Terbukti masih banyak pejabat-pejabat di negeri ini yang masih melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ini. Terima kasih. Bagaimana pendapat Ibu tentang dapatkah korupsi dilihat normal atau tradisional dalam beberapa masyarakat? Korupsi ini sebenarnya di Indonesia ini sudah bisa kita katakan suatu budaya, karena memang perbuatan korupsi ini sudah ajeg dan ada di setiap lini kehidupan masyarakat. Contoh sederhana saja, kita mengurus surat-surat itu pasti ada, walaupun diistilahkan uang pelicin, karena konteks korupsi itu tidak hanya dalam bentuk uang, bahkan juga dari sisi waktu, kemudian dari sisi waktu maksudnya kedisiplinan kita, kemudian kejujuran kita, lebih-lebih dalam hal atau ruang lingkup yang lebih besar. Undang-undang korupsi mengatur berapa nilai nominal yang dikategorikan itu adalah merupakan tindak pidana korupsi. Bagaimana tanggapan Ibu dengan hukuman yang berkaitan dengan kasus korupsi? Apakah sudah memenuhi standar hukuman yang seharusnya didapatkan koruptor atau belum memenuhi? Terkait untuk hukuman yang jelas belum memenuhi, karena memang kalau kita bandingkan di negara kita dengan di negara-negara maju lainnya yang pemberantasan korupsinya sudah bagus. Kalau di negara-negara maju itu pemberantasan hukuman untuk pelaku korupsi ini bahkan ada yang sampai hukuman mati. Tetapi kalau kita di Indonesia masih jauh dari hal itu, karena memang faktornya mungkin yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi ini adalah pejabat-pejabat yang memang berpengaruh tadi. Sangat sulit dan belum memenuhi unsur pidana yang sesungguhnya, dalam artian penegakan hukumnya masih tebang pilih. Ya, terima kasih. Itu saja. Iya, itu saja. Kok nggak bisa ditangkap ini? Padahal dia hanya apa sih, orang Palembang itu deh. Kalau ada itu kasusnya itu nggak serius. Dia mau masuk, kalau nggak salah itu masuk, ada dia ngasih apa ya, kayak gratifikasi lah.
menangkap aparat. Tapi sampai sekarang udah DPO, kita nggak berani, nggak berani atau nggak tahu kedudukannya di mana. Tapi kok heran ya, udah bertahun-tahun sampai Terelia itu nyari tuh ya, penulis novel itu nyari di Harun Masiku di mana. Itu makanya mohon ini KPK ini sebenarnya yang sekarang ini lebih tegas. Masa satu orang aja Harun Masiku itu susah sekali kok kayak belut ya, licin banget. Siapa di belakang partai politik PDIP? Tangkap ini ada apa ini? Berarti menurut Ibu nih KPK ini belum sepenuhnya, belum maksimal. Maksimal. Buktinya Novel Baswedan mau nangkap sebenarnya ini. Jadi apa? Tapi kan apa yang terjadi? Diktat dia kan? Dia sempat kemarin dipertanyakan itu kedudukannya sekarang. Tapi untungnya Novel Baswedan diperbantukan di polisian sekarang. Ya. Kayak nggak lolos lah apa namanya? TWK apa sih? Wawasan kebangsaannya. Kan? Pertanyaannya pun nggak jelas kan kemarin dan entah apa gitu. Ya itu. Kadang orang yang mau vokal ya, apa korupsi seperti itu deh. Ya resikonya tuh Novel Baswedan tuh sampai matanya disiram air keras dia sholat subuh loh ya. Dia memang orang alim kok, orang baik. Sholat subuh dia datang sekelompok siram. Itu nggak apa ya. Ada lagi yang ngatain malah katanya bilang sandiwara gitu. Benar-benar dia dioperasi nih. Matanya dia lakukan. Itu disingkirkan. Ya. Ya. Terus menurut Ibu nih hukuman yang setimpal untuk para koruptor tuh bagaimana, Bu? Hukum mati. Kalau dia mengambil ya hak-hak rakyat, kan udah ada di undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang itu berapa? 31 tahun 99 ya. Kalau dia korupsi pada waktu bencana alam, bansos misalnya ya, bantuan sosial pas kita COVID, ada yang ngambil ini, itu sebenarnya nggak layak apa itu, hukum mati itu ya, karena dia mengkorupsi pas orang lagi bencana, kebakaran, banjir, tsunami, gempa, dan lain-lain itu kan bencana. Itu udah ada undang-undangnya ya, undang-undang tindak pidana korupsi. Siapa yang melakukan tindak pidana korupsi ya dalam keadaan bencana itu hukumannya hukuman mati. Tapi lihat sekarang implementasinya bagaimana? Coba implementasinya nggak ada ya kan sampai saat ini kan. Paling yang dihukum mati bandar narkoba aja kan, kemarin Freddy itu, ya Freddy itu aja. Sama nanti itu yang Aister itu apa namanya itu? Siapa itu yang penyanyi Aister itu juga mau hukum mati tuh? Sama Stephen siapa tuh yang Stephen itu juga akan dihukum mati itu, yang paling yang bandar narkoba aja rata-rata. Tapi kalau yang korupsi saya dengar belum ada ya. Sekelas Novel siapa? Setianto itu loh. Novel Setianto itu juga bagaimana Anda lihat? Penjaranya kalau pas di shopping kecil ya, kalau nggak di shopping kayak hotel itu Difasilitasi dia. nah gitu. Itu padahal korup juga itu ya. Ketua DPR dulu tuh. Jadi seperti itu ya, penanggulannya kayak gitu ya, kayak hukuman mati gitu, apalagi kalau dia udah berkali-kali gitu kan. Tapi saat ini memang walaupun udah ada aturannya dalam undang-undang tindak pidana korupsi, implementasinya bagaimana? Anda cari sendiri lah. Saya sudah bilang, selama ini yang hukum mati itu ya itu bandar narkoba itu, narkotika itu. Ya. Dan satu pertanyaan terakhir ya Bu dari saya. Sebenarnya yang melatar belakangi mereka melakukan korupsi ini apakah dengan tujuan merekanya sendiri atau mungkin Sudah dapat pendidikan anti korupsi, baca di buku itu ya, buku yang dikeluarkan di tahun 2016. Saya dengar, soalnya dosen itu, makanya saya tahu. Ada faktor-faktor internal, eksternal. Internal dari mana datangnya? Saya kasih kuliah jadinya ini, ya. Tidak. Ada faktor dari diri sendiri, tidak mau hidup susah misalnya, ya mau tas-tas yang branded misalnya, hidup mewah ya, itu juga faktor. Mau mobil misalnya, tetangganya punya mobil, mau dia punya mobil. Tetangganya mau rumahnya bertingkat, mau dia. Itu faktor internal. Eksternal juga ada, mempengaruhi lingkungan misalnya.
bisa deh ya. Ketika salah satu partai politik menyampaikan dalam sebuah video bahwa ketika seseorang sudah masuk dalam dunia politik, Ya. maka di situ Sistem. bukan jadi akan mudah terpengaruh akan namanya korupsi itu sendiri, Sistem, makanya sistem. karena politik itu sendiri mahal gitu kan. Ya, biaya politik itu deh. Iya. Itu saya bilang sistem. Jadi dia orang bersih nanti masuk ke sistem yang salah, ikut-ikutan dia. Anda ini sekarang bagus ya, tapi sistemnya kadangnya ya itulah terjadi. Saya nggak tahu ke atasnya karena saya belum masuk sistem itu ya. Jadi memang orang bersih, orang yang polos, tapi masuk dalam lingkaran sistem yang salah, ya terjadi deh. Tapi kalau seandainya Anda berani, misalnya kalau salah katakan salah, kalau enggak ya insya Allah kita keluar dari sistem yang buruk misalnya. Ya, itu teliti deh itu siapa itu Harun Masiku itu loh, ya. Ya, Harun Masiku itu biar Anda tahu perkembangan terbaru. Karena semua orang Indonesia benci sama nih. Kok bisa nggak ketemu licin sekali gitu? Padahal Nazarudin dulu sampai dia ke Kolombia loh ya. Dicari loh. Kolombia dulu tuh kasusnya Hambalang dulu itu. Ya, karena dia bendahara Demokrat waktu itu. Dicari sampai ke Kolombia dia dapet. Bisa kok ketemu. Kok ini Harun Masiku nggak tahu nih? Jangan di mana rimbanya kita nggak tahu, atau masih di Indonesia atau luar negeri kita nggak tahu. Ada apa? Itu deh, ya. Makanya dalami dulu kasus itu ya. Siap. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama deh. Ya. Baca dulu bukunya ya lagi ya. Iya. Ya, pendidikan anti korupsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu sebentar Pak. Sebelum itu kami sebelum mulai pertanyaan izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya sendiri Rina Lestari dan teman saya Lawa Sulfiana. Sebelum kami memulai pertanyaan, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Supriyadi, SHM, dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, untuk pertanyaan pertama dari teman saya. Baik Pak, dari yang kami tahu itu korupsi itu adalah tindakan mencuri. Ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak terkait upaya pencegahan dan strategi pemberantasan korupsi itu sendiri? Baik, terima kasih. Kalau kita pahami secara sederhana, korupsi bukan hanya didefinisikan sebagai perbuatan mencuri. Ya. Ya. Korupsi dalam tingkat yang sederhana itu dikenal dengan istilah betrayal of trust. Betrayal of trust itu mengkhianatkan terhadap kepercayaan. Seseorang yang kemudian berjanji kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak direalisasikan, maka perilaku tersebut dikategorikan sebagai perilaku koruptif. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, apa upaya dan strategi pemberantasan korupsi? Persoalan korupsi itu merupakan persoalan yang sangat besar. Bahkan dalam konteks penegakan hukum, korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau yang kita kenal dengan istilah dengan istilah extraordinary crime. Ada 3, apa saja? Teroris, kemudian narkotika, dan yang ketiga adalah korupsi. Nah, di dalam undang-undang korupsi sendiri ada ancaman hukuman mati yang dijatuhkan bagi para pelaku manakala korupsi itu dilakukan dalam keadaan kegentingan atau darurat perekonomian suatu negara. Tetapi faktanya kemudian penjatuhan sanksi mati itu belum sama sekali diterapkan di Indonesia. Yang baru diterapkan itu hanya ancaman hukuman mati bagi teroris dan narkotika. Sedangkan korupsi belum sampai sekarang. Masalahnya apa? Masalahnya adalah cara pandang atau cara pikir kita yang masih menganggap korupsi itu adalah perbuatan biasa. Ini didasarkan atas teori permisi yang menganggap nggak apa-apa dalam korupsi asal tidak melebihi apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu namanya budaya korupsi. Nah, oleh karenanya apa strategi yang harus kita lakukan? Ada 2, ada preventif, ada represif. Preventif itu adalah pencegahan, ya kan? Kalau represif itu adalah setelah peristiwa tersebut
terjadi, yaitu berupa penindakan. Nah, preventif itu misalnya di kalangan mahasiswa bisa saja membuat kampanye UAS bersih ketika ujian akhir semester. Ini kita bicara dalam lingkup mahasiswa ya. Kampanye UAS bersih yang kemudian ditaruh di sudut-sudut ruangan ketika pelaksanaan UAS, tidak ada satupun yang kemudian tergerak hatinya untuk melakukan tindakan perbuatan curang. Satu, preventif. Kemudian yang kedua, represif. Kita bicara dalam proses penegakan hukum, maka kita mengenal istilahnya, ada satu teori yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, namanya teorinya legal system, bahwa penegakan hukum termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu dikategorikan harus memuat 3 unsur: struktur, substansi, dan kultur. Struktur itu bicara soal upaya penegakan hukum oleh APH. Apa APH? Aparat penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa, kemudian ada hakim. Dan kasus korupsi ini punya pengadilan khusus, namanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tipikor. Dan kemudian mereka juga aparat penegak hukumnya khusus. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, maka tentu rekan-rekan sekalian, itu masuk pada kategori struktur. Kemudian yang kedua adalah substansi, undang-undangnya. Di undang-undang itu jelas ancaman hukuman mati, tapi faktanya kemudian tidak pernah satupun sampai sekarang ancaman hukuman mati kemudian diberikan kepada para pelaku. Yang ketiga adalah budaya hukum masyarakat. Masyarakat masih menganggap korupsi adalah perbuatan biasa. Kalau dipadankan tadi katanya mencuri, ini yang masih dianggap oleh masyarakat, sehingga proses penanganannya kurang efektif. Oke, yang pertama, ya kan? Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku korupsi itu dianggap biasa saja oleh oknum koruptor. Jadi pertanyaan saya, Pak, dari tanggapan Bapak terkait pemberantasan korupsi di negara ini, bagaimana menurut Bapak cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi di negara ini? Baik, kalau kita bicara soal pemberantasan, maka tentu kita akan bicara soal mengurangi. Menghabiskan sama sekali agak sulit. Yang perlu kita lakukan itu adalah mengurangi. Cara mengurangi paling efektif, pejabat-pejabat negara harus memberikan contoh, bahwa saya sebagai pejabat negara harus memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat. Pertama, budaya tidak hidup mewah-mewahan, ya. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali baik itu pejabat maupun kita sendiri mengambil hak yang bukan milik kita. Dan ini akan berimbas pada prinsip kejujuran, ya. Kejujuran memang katanya sangat sederhana, tetapi berimpact besar terhadap kemakmuran, kondisi, dan situasi bagi manusia lainnya. Itu yang paling penting. Kalau ditanya apakah kemudian hukuman mati paling tepat, menurut perkembangannya, karena hukuman mati mendapat tentangan dari aktivis-aktivis HAM, hak asasi manusia menganggap penjatuhan hukuman mati sama halnya dengan merampas hak hidup orang lain. Padahal mereka terlebih dahulu melakukan perbuatan yang kemudian merugikan orang lain. Oke. Kalau saran saya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah menjatuhkan atau memberikan sanksi sosial. Misalnya, ketika dia korupsi, tidak kita umumkan di berbagai media massa, kemudian itu dilakukan secara berhari-hari. Ini memiliki dampak psikologis bagi para pelaku. Dibandingkan dia harus dihukum, kemudian dia mendapatkan perlakuan istimewa ketika mereka dihukum. Ini jadi persoalan. Misalnya soal sanksi sosial lebih dekat. Oke. Kemudian yang ke tadi Bapak jelasin tadi kan ada pencegahan dan strategi pemberantasan korupsi. Kira-kira apakah pemberantasan korupsi sudah berjalan efektif sejauh ini di negara kita? Lalu apakah angka korupsi itu semakin meningkat atau menurun? bisa diulangi. Kira-kira apakah pemberantasan korupsi sudah berjalan efektif sejauh ini di negara kita, Pak? Oke, baik. Kalau bicara soal efektivitas atau tidak, maka tadi kita kembali ke 3 hal tadi: struktur, substansi, dan kultur. Struktur itu aparat penegaknya, substansi itu aturan hukumnya atau undang-undangnya, dan yang ketiga itu adalah budaya hukum. Maka sepemahaman saya sampai sekarang sudah mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan IPK kita, indeks persepsi korupsi kita sudah naik pada peringkat 56 di tahun 2022, di mana peringkat pertama ditempati oleh New Zealand.
diikuti oleh Denmark, dan Malaysia termasuk memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Jadi efektivitas atau tidaknya tergantung dari cara mana kita melihat persoalan ini sebagai sebuah. Kemudian, Lalu menurut Bapak, apakah korupsi di negara kita dia semakin meningkat atau semakin menurun? kalau melihat angka ini kita bicara dari perspektif by data ya, angka yang kita peroleh dari beberapa ICW Indonesian Corruption Watch bahwa kasus korupsi di Indonesia semakin merajalela, artinya semakin meningkat ya, tidak sebanding dengan sanksi yang kemudian dijatuhkan. Anggap saja 6 kasus yang masuk, ya, 2 kasus yang baru bisa diselesaikan sampai pada putusan pengadilan tipikor. Oke? Habis? Terakhir Pak, kenapa korupsi di Indonesia ini masih kerap dilaksanakan oleh pejabat atau oknum-oknum di atas Pak? Apakah karena sanksi mungkin masih terbilang ringan bagi mereka, oleh karena itu mereka tidak takut untuk melakukan korupsi? Baik, nah, ini menarik sekali. Apakah ini pengaruh sanksi atau tidak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau diukur dari barometer penerapan tadi, menurut hemat saya, sanksi ini menjadi satu kendala. Padahal di dalam undang-undangnya jelas, kalau korupsi dilakukan dalam keadaan kepentingan massa, maka ancaman hukumannya ada mati. Jadi soalnya, selama ini penjatuhan sanksinya belum pernah menjatuhkan satu hukuman mati. Artinya efektivitas atau tidaknya, atau apakah ini adalah pengaruh sanksi, maka jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Sanksi menjadi persoalan tersendiri bagi penegakan hukum termasuk perilaku korupsi. Apa yang mau dilakukan? Eksekusinya apa Pak? Ancamannya Pak? Seumur hidup Pak? Kan? Kalau tadi ancaman mati dikatakan melanggar hak asasi manusia, maka boleh nggak seumur hidup? Boleh saja, tapi ingat mereka punya hak secara konstitusional untuk dikurangi masa hukumannya. Kalau dalam hukum kita mengenal istilah remisi. Remisi itu adalah pengurangan masa hukuman. Tadinya 15 tahun dikurangi kalau berkelakuan baik, kemudian mendapatkan potongan atau kalau bahasa namanya diskon kan, karena hari raya keagamaan, kemudian dia mendapat turunan. Jadi dia tidak sepenuhnya menjalankan masa hukuman. Nah, ini yang teman-teman harus pahami secara komprehensif. Ada lagi? Ada lagi? Itu aja Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.